Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan materi matematika peminatan. Dalam hal ini kita akan melanjutkan bahasan menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang mengandung kosinus, sinus, dan tangen. Pada pertemuan sebelumnya, bahasan kita adalah menentukan nilai fungsi trigonometri yang mengandung sinus atau tangen saja. Untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang mengandung kosinus, dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang mengandung kosinus, sinus, dan tangen, caranya substitusikan X mendekati yang X sama dengan A ke variabel fungsi fx. Apabila nanti hasilnya 0/0, maka kita diharuskan menggunakan rumus-rumus trigonometri yang telah kita pelajari sebelumnya agar memunculkan sinus dan tangen, lalu menggunakan aturan limit yang mengandung sinus dan tangen saja, yaitu rumus limit sin AX per AX, X mendekati 0 sama dengan limit AX per sin AX, X mendekati 0. Maksud saya, limit AX per sin BX, X mendekati 0 sama dengan limit sin AX per BX, X mendekati 0 sama dengan limit tangen AX per BX, X mendekati 0 sama dengan limit tangen AX per tangen BX, X mendekati 0, dan sebagainya. Yang jelas dalam rumus tersebut hanya mengandung tangen atau sin, X mendekati 0, X atas dan X bawah pangkatnya sama, maka hasilnya sama dengan A per B yang telah kita pelajari dulu itu. Nah, untuk itu apabila nanti dalam fungsi limit mengandung cos dan setelah disubstitusikan hasilnya 0/0, maka kita gunakan aturan rumus trigonometri yang telah kita pelajari sebelumnya. Antara lain, kita punya rumus cos Px itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat P per 2x. Jadi kalau P-nya misalkan 10, cos 10x misalkan, nanti rubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 10 bagi 2, 5 atau 5x. Kalau misalkan P-nya itu nanti 2 atau cos 2x, rubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Kalau P-nya 1, misalkan cos x, maka rubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah x. Seperti ini di contoh 1, misalkan hitunglah yang A, limit 1 dikurangi cos 2x dibagi 1 dikurangi cos 6x, x mendekati 0. Ini x sama dengan 0, x mendekati 0. Kalau kita substitusikan ke x pada fungsi cos 2x atau cos 6x, cos 2 kali 0, cos 0 itu 1, 1 kurangi 1, 0. Kalau kita masukkan ke yang di bawah, cos 6 kali 0, cos 0, 1, 1 per 1, 1 kurangi 1, 0, atas 0, bawah 0, bentuknya 0/0. Yang B, x mendekati 0, kita masukkan sini, 0 kali tangen, 0, 0, cos 12 kali 0, cos 0, 1, 1 kurangi 1, 0, bentuknya 0/0. Ini A, contoh 1, A, B, C, D, E, F, ini kalau kita substitusikan x sama dengan 0, hasilnya 0/0. Nah, untuk mengerjakan soal ini, nanti cos ini rubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat P
per 2X. Kita bahas satu persatu dari contoh yang A. Limit 1 dikurangi cos 2X dibagi 1 dikurangi cos 6X, X mendekati 0. Cos 2X ini kita rubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Ini 1 karena di sini P-nya 2. 2 per 2, 1. Kemudian cos 6X kita rubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 6 per 2 X atau 3X. Saya ulangi, cos 2X dirubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X, cos 6X dirubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 3X. Kemudian disederhanakan, 1 dikurangi 1, 0, min 1 ini, min kalikan min 2 sin kuadrat X, hasilnya 2 sin kuadrat X. Kemudian yang bawah 1 kurangi 1, 0, min 1 dalam ini, dikalikan min 2 sin kuadrat 3X, hasilnya 2 sin kuadrat 3X. Nah, di sini kita menggunakan kaidah limit fungsi trigonometri yang mengandung sin atau tangan X mendekati 0, X atas dan X bawah pangkatnya sama. Di sini kandungannya sudah sin, X atas pangkatnya 2, X bawah pangkatnya 2. Kenapa pangkatnya 2? Ini dari sin kuadrat X itu kan sin X kali sin X. X kali X kuadrat. Yang bawah sin kuadrat 3X itu sin 3X kali sin 3X. X kali X kuadrat. Nah, ini yang saya maksud pangkatnya sama, yaitu sama-sama 2-nya. Nah, ini tinggal hasilnya ini 2 kali. Ini sebenarnya 1 kuadrat per 2 kali 3 kuadrat. Ini jarak sama-sama bagi 2, hasilnya atas 1 bawah 9. Contoh B, limit X tangan AX per 1 dikurangi cos 12X, X mendekati 0. Seperti yang A tadi, cos 12X ini dirubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 6X. Kemudian disederhanakan, 1 kurangi 1, 0, min 1 kurangi min 2 sin kuadrat 6X itu adalah 2 sin kuadrat 6X. Nah, di sini kandungannya tangan atau sin, X-nya mendekati 0, X atas pangkatnya 2, X kali X, yang bawah pangkatnya juga 2. Sehingga hasilnya tinggal ini sebanyak 1 kali A itu A per 2 kali 6 kuadrat. Hasilnya 6 kuadrat 36 kali 2, 72. Sehingga hasilnya sama dengan A per 72. Untuk soal yang C, limit 1 dikurangi akar cos X per X kuadrat untuk X mendekati 0. Karena di sini mengandung akar, maka dikalikan dengan sekawan bentuk akar per sekawan bentuk akar. Sekawannya 1 dikurangi akar cos X adalah 1 ditambah akar cos X. Jadi ini dikalikan dengan sekawan bentuk akar per sekawan bentuk akar. Kemudian yang bersekawan dikalikan, 1 dikurangi cos X dikalikan 1 ditambah cos X, ini 1 kali 1 itu 1, akar cos X kali akar cos X, min akar cos X kali akar cos X itu min cos X. Nah, setelah itu cos X ini yang di atas ini kita rubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X. Setelah itu kita sederhanakan, 1 kurangi 1, 0, min 1 kali min 2 sin kuadrat X menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Dan ini kita gandengkan dengan X kuadrat ini, sedangkan ini per 1 ditambah akar cos X, ini kita sendirikan menjadi 1/1 plus cos 1 plus akar cos X. Nah, sedangkan limit 2 sin kuadrat setengah X per X kuadrat, di sini kandungannya sin, X atas pangkatnya 2, X
bawah pangkatnya juga 2. X-nya mendekati 0. Jadi untuk mencari ini cukup 2 kali setengah kuadrat dibagi 1. Sedangkan limit 1 dibagi 1 ditambah akar cos X, X-nya dikali 0. Cosnya 0. Ini jadi setengah kuadrat seperempat. Jadi 2 kali seperempat dibagi 1, 2 kali seperempat. Sedangkan cos 0 adalah 1, sehingga akar 1. Ini akarnya 1 nanti 1, tambah 1, 2, ini 1/2. Sedangkan 2 kali seperempat adalah setengah. Hasilnya setengah kali setengah sama dengan 1/4. Kemudian untuk yang D, limit 1 dikurangi 2 cos X ditambah cos 2X per X kuadrat untuk X mendekati 0. Cos X ini kita rubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X. Sedangkan cos 2X itu juga kita rubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Nah, kita sederhanakan 1 ini ditambah 1 ini 2, min 2 kali 1, min 2, 2 kurangi 2, 0. Min 2 kali min 2 sin kuadrat setengah X itu 4 sin kuadrat setengah X. Ini min 2 sin kuadrat X. Nah, di sini X yang bawah pangkatnya 2, X yang atas pangkatnya juga 2. Kandungannya sin, X mendekati 0, sehingga untuk mencari ini cukup 4 kali setengah kuadrat dikurangi 2 kali 1 kuadrat 1 per 1 kuadrat 1. Nah, setengah pangkat 2 itu 1/4, kalikan 4 nanti, min 2 kali 1, min 2, dibagi 1 tetap, 4 kali 1/4 1, dikurangi 2, min 1. Kemudian untuk D, limit akar X tangen X per sin kuadrat X dikurangi cos 2X ditambah 1 untuk X mendekati 0. Caranya juga demikian, seperti tadi. Caranya cos 2X dirubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Setelah itu kita sederhanakan min X ditambah min 1 maksud saya ditambah 1, 0, sehingga menjadi ini yang bawah sin kuadrat X ditambah 2 sin kuadrat X. Nah, di sini bentuknya jadi limit yang mengandung tangan atau sin X atas pangkatnya 2, bawah pangkatnya juga 2, X mendekati 0, sehingga hasilnya cukup akar 1 kali 1 per 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 2 kali 1 2, tambah 1 3. 1 kali 1 1, hasilnya 1/3 di akar atau 1/3 akar 3. Sekarang kita lanjutkan ke F. Limit sekant X ditambah cos X dikurangi 2 per X kuadrat sin kuadrat X untuk X mendekati 0. Ini sekant X itu kita rubah dulu menjadi 1/4 cos X. Kemudian ini bentuknya pecahan, biar bisa ditambahkan atau dikurangkan disamakan pembaginya. Jadi per cos X. Sehingga ini menjadi cos X kali cos X atau cos kuadrat X. Min 2 ini jadi min 2 cos X. 1 ditambah cos kuadrat X dikurangi 2 cos X per cos X dibagi X kuadrat sin kuadrat X itu menjadi 1 ditambah cos kuadrat X min 2 cos X per X kuadrat sin kuadrat X cos X. Kemudian 1 ditambah cos kuadrat X min 2 cos X. Ini kita rubah dalam bentuk ini. Kurung buka, cos X dikurangi 1, kurung tutup kuadrat. Ini cos X kuadrat, ini kalau kita jabarkan. 2 kali cos X kali min 1, min 2 cos X, min 1 kuadrat, 1. Nah, kemudian cos X ini baru dirubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X. Ini min 1 tetap. Kemudian disederhanakan 1 dikurangi 1, 0, min 2 sin kuadrat setengah X. Seperti ini. Kemudian disederhanakan min 2 sin kuadrat setengah X pangkat 2
min 2 pangkat 2 itu 4, sin kuadrat setengah X kuadrat itu menjadi sin pangkat 4 setengah X. Yang bawah tetap. Kemudian ini yang atas X-nya pangkatnya 4. Yang bawah ini kita buat yang ini dikelompokkan dengan ini. X kuadrat kali sin kuadrat X, ini berarti pangkatnya 4. Yang cos X ini kita pindah seperti ini. Kali super cos X. Nah, berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri yang mengandung sin atau tangen X mendekati 0, cara menghitungnya adalah 4 kali setengah pangkat 4 per ini 1 kuadrat kali 1 kuadrat. Sedangkan limit 1 per cos X, X mendekati 0 itu adalah 1 dibagi cos 0. Kita sederhanakan setengah pangkat 4 itu per 16. Ya. Kemudian ini 1 kuadrat, kita kalikan 1 kuadrat 1, cosnya 0 adalah 1. Ini hasilnya 1 per 1, 4 kali 1/16 itu adalah 1/4. Dibagi 1 1/4 kalikan 1, hasilnya 1/4. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini X-nya tidak mendekati 0, tapi mendekati satu bilangan selain 0. Yang A, limit 1 dikurangi cos kuadrat X dikurangi 1 per 4X kuadrat dikurangi 8X ditambah 4 untuk X mendekati 1. Kita telah memiliki rumus identitas fungsi trigonometri, yaitu bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Sehingga kalau nanti 1 dikurangi cos kuadrat X adalah sama dengan sin kuadrat X. Saya ulangi, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1, itu rumus. Berarti kalau 1 dikurangi cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Jadi, untuk menjawab yang A ini, nanti caranya menggunakan rumus identitas fungsi trigonometri. Oke, lebih mudahnya, lebih jelasnya kita bahas dari yang A. Limit 1 dikurangi cos kuadrat X dikurangi 1 dibagi 4X kuadrat dikurangi 8X ditambah 4 untuk X mendekati 1. Ini 1 dikurangi cos kuadrat X dikurangi 1 kita rubah menjadi sin kuadrat X dikurangi 1. Dasarnya adalah rumus identitas fungsi trigonometri. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Jadi kalau cos kuadrat X min 1 ditambah sin kuadrat X min 1 sama dengan 1. Jadi 1 dikurangi cos kuadrat X min 1 itu sama dengan sin kuadrat X min 1. Kemudian pembaginya ini kita buat menjadi ini, karena kelipatan 4 semua, 4, 8, 4. 4-nya kita keluarkan dari dalam kurung sehingga menjadi 4 kurung buka X kuadrat min 2X ditambah 1. Kemudian X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Kita buat seperti ini. X dikurangi 1 pangkat 2. Di sini X-nya atau X min 1-nya di sini pangkatnya 2 yang atas. Yang bawah pangkatnya juga 2. X-nya mendekati 1. Seperti di uji kompetensi keempat, limit sin kuadrat X min 1 dibagi 4 X dikurangi 1 pangkat 2 untuk X mendekati 1, hasilnya 1 dibagi 4. Nah. Kemudian yang B, limit 2X pangkat 3 dikurangi 20X kuadrat ditambah 50X per sin kuadrat X dikurangi 5 cos 2X dikurangi 10 untuk X mendekati 5. Ini kita faktorkan dulu pembulannya. Ini
dikeluarkan dari dalam kurung 2x kurung buka, ini 2x pangkat 3 dibagi 2x kan menjadi x kuadrat. Min 20x kuadrat bagi 2x 10 min 10x, sedangkan 50x dibagi 2x itu 25. Terus yang bawah dibiarkan saja dulu. Kemudian x kuadrat dikurangi 10x ditambah 25 kita rubah menjadi bentuk seperti ini. X min 5 kuadrat. Ingat, x di sini mendekati 5. Kemudian kita lihat bahwa yang atas ini kita buat pasangan seperti ini. Limit x dikurangi 5 kuadrat per sin kuadrat x min 5. Kemudian 2x-nya ini kita pisahkan, kita pasangkan dengan cos 2x min 10. Nah, ini sendiri limit x dikurangi 5 kuadrat dibagi sin kuadrat x min 5, x mendekati 5, hasilnya 1 kuadrat dibagi 1 kuadrat. Sedangkan limit 2x per cos 2x min 10 itu adalah 2 kali 5 cos 2 kali 5 kurangi 10. Sedangkan 1 kuadrat 1 bagi 1 kuadrat 1, 1 bagi 1, 1. 2 kali 5, 10. 2 kali 5, 10 kurangi 10, 0. Cosnya 0, nanti 1. Hasilnya 10 per 1 yang sama dengan 10. Sekarang kita lanjutkan yang C. Limit 1 dikurangi 2 sin x cos x per sin x dikurangi cos x untuk x mendekati pi per 4. Ini cara mengerjakannya. 1 ini kita rubah menjadi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Karena kita punya rumus identitas cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1. Setelah itu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x dikurangi 2 sin x cos x, kita tulis seperti ini. Ini kalau kita jabarkan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x 2 kali sin x kali min cos x min 2 sin x cos x. Setelah itu ini kita faktorkan sin x dikurangi cos x kuadrat itu adalah sin x dikurangi cos x dikalikan sin x dikurangi cos x. Kemudian atas dan bawah sama-sama dibagi sin x dikurangi cos x. Sehingga hasilnya ini tinggal sin x dikurangi cos x. Jadi limit sin x dikurangi cos x untuk x mendekati pi per 4. Ini x-nya diganti pi per 4. Jadi sin pi per 4 dikurangi cos pi per 4. Pi itu 180 derajat, dibagi 4 itu 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, cos 45 derajat atau pi per 4 juga setengah akar 2. Sehingga hasilnya setengah akar 2 kurangi setengah akar 2 sama dengan 0. Kemudian yang D, limit cos 2x per cos x dikurangi sin x, x mendekati pi per 4. Kita punya rumus cos 2x itu selain sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x, itu juga sama dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Kita rubah seperti itu karena di pembaginya itu adalah cos x dikurangi sin x. Nah, setelah itu cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x kita faktorkan menjadi cos x dikurangi sin x kali cos x ditambah sin x. Setelah itu atas dan bawah sama-sama dibagi cos x dikurangi sin x. Sehingga hasilnya tinggal cos x ditambah sin x. Jadi limit cos x ditambah sin x untuk x mendekati pi per 4, x-nya diganti pi per 4. Pi per 4 itu adalah 180 bagi 4, 45. Cosnya 45 itu setengah akar 2. Sinnya pi per 4, yaitu sinnya 45 juga setengah akar 2. Sehingga hasilnya setengah akar 2
ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Kita lanjutkan ke contoh 3. Contoh 3 ini ada 3 ABC. Yang pertama, limit tangen 3x dikurangi sin 3x per x cos x, x mendekati 0. Ini cara mengerjakan seperti ini. Ini kita rekayasa dulu. Kita kalikan dengan cos 3x per cos 3x. Kenapa demikian? Nanti biar menjadi sin 3x per cos 3x atau sama dengan tangen 3x. Sehingga nanti bisa difaktorkan. Lalu, ini kita pasangkan sin x per cos 3x. Cos 3x yang ini kita tulis ini. Kemudian sin 3x per cos 3x itu adalah tangen 3x. Sehingga tangen 3x itu kita keluarkan. Jadi limit tangen 3x kurung buka 1 dikurangi cos 3x per x cos x yang sama dengan limit tangen 3x kurung buka siku 1 dikurangi cos 3x ini dirubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 3 per 2x. Ini kita sederhanakan. Ini dalam kurung siku ini 1 kurangi 1 0, min 1 kali min 2 sin kuadrat 3 per 2 itu adalah 2 sin kuadrat 3 per 2 x. Bentuknya seperti ini. Sehingga sama dengan tangen 3x kita pasang dengan x ini kali ini 2 sin kuadrat 3 per 2x per cos x. Limit tangen 3x per x ini satu pasangan. Untuk x mendekati 0 hasilnya 3 nanti atau 3 per 1. Kemudian limit 2 sin kuadrat 3 per 2x per cos x, x mendekati 0 ini kita masukkan. X-nya diganti 0. Cos x, x-nya ini juga kita ganti 0. Sehingga hasilnya 3 dibagi 1, 3. 3 per 2 kali 0, 0. Sin kuadrat 0. Sin 0 itu adalah 0. Cos 0 itu adalah 1. Sehingga bisa kita tulis menjadi 3 kali 2 kali 0. Jadi 1, 0. Hasilnya sama dengan 0. Kita lanjutkan yang contoh B. Limit 1 ditambah cos x per x dikurangi p dalam kurung kuadrat untuk x mendekati p. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita misalkan x dikurangi p sama dengan h. Sehingga x ini nanti sama dengan p ditambah h. Nah, jika x mendekati p, ini, jika x mendekati p, maka h akan mendekati p dikurangi p atau 0. Sehingga soal tadi bahwa limit 1 ditambah cos x per kurung buka x dikurangi p kuadrat untuk x mendekati p itu bisa kita tulis menjadi limit 1 ditambah cos, x-nya diganti p plus h. X dikurangi p, kita ganti dengan h. Jadi, jika x mendekati p, maka h mendekati 0. Setelah itu, kita punya rumus
cos 180 derajat ditambah X sama dengan min cos X. Karena 180 derajat ditambah X, kalau itu lanjut terletak pada kuadrat ketiga, cos nilainya negatif. 180 derajat itu sama dengan pi. Berarti cos pi ditambah X sama dengan min cos X. Berdasarkan hal tersebut, maka 1 ditambah cos pi ditambah H itu bisa ditulis menjadi 1 dikurangi cos H. Setelah itu cos H dirubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah H. Disederhanakan 1 kurangi 1 0, min 1 kali min 2 sin kuadrat setengah H menjadi 2 sin kuadrat setengah H. Berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri yang mengandung tangen atau sin, untuk X mendekati 0, ini mendekati 0, hanya pangkatnya 2, kandungannya hanya sin, hasilnya sama dengan 2 kali setengah pangkat 2 dibagi 1. Setengah kuadrat seperempat. Ini kalikan 2. Hasilnya sama dengan setengah. Kemudian yang C, limit cos X sin X dikurangi tangen X per X kuadrat sin X, X mendekati 0. Untuk mengerjakan soal ini, tangen X kita rubah menjadi sin X per cos X. Kenapa demikian? Kalau kita memulai dari cos X, kita rubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X, kita tidak akan bisa melanjutkan. Kita rubah dulu tangen X menjadi sin X per cos X. Setelah itu kita samakan pembaginya. Ini menjadi per cos X. Berarti ini dikalikan cos X. Jadi cos kuadrat X sin X dikurangi sin X per cos X dibagi X kuadrat sin X. Ini bisa kita tulis menjadi cos kuadrat X sin X dikurangi sin X per X kuadrat sin X kali cos X. Setelah itu, ini sama-sama mengandung sin X, kita keluarkan. Jadi sin X kurang buka, cos kuadrat X dikurangi 1. Yang bawah kita punya rumus sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Jadi sin x cos x itu bisa kita rubah menjadi setengah sin 2x. Kali lagi kita punya rumus sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Karena di sini tidak ada duanya, ini menjadi setengah sin 2x. Setelah itu ini bisa kita tulis cos kuadrat x dikurangi 1 menjadi 1 dikurangi cos kuadrat x. Kalikan negatif ini. Sekali lagi cos kuadrat x dikurangi 1 bisa kita tulis menjadi negatif kurung buka 1 cos kuadrat x. Kenapa demikian? Karena kita punya rumus cos kuadrat x tambah sin kuadrat x sama dengan 1. Sehingga 1 dikurangi cos kuadrat x menjadi sin kuadrat x. Ya, bentuknya seperti ini. Sekarang kandungannya sin, x atas pangkatnya 3, ini x pangkat 1, x pangkat 2, kali dengan pangkat 3, yang bawah juga gitu, pangkatnya 3. Sehingga hasilnya sama dengan min 2 kali 1 kali 1 kuadratan 1 per 1 kuadrat dikalikan 2. Hasilnya sama dengan negatif 1. Sekarang kita lanjutkan ke contoh 4. Yang A, limit sin x ditambah A dikurangi sin A per x mendekati 0. Kita telah mempelajari rumus cos plus cos, cos min cos, sin plus sin, sin min sin.
yang bisa saya singkat seperti ini. Cos plus cos sama dengan 2 cos setengah jumlah cos setengah selisih. Artinya jumlahnya ini sudut yang depan dengan sudut belakang, selisih sudut depan ini kurangi sudut yang belakang. Cos min cos sama dengan min 2 sin setengah. Jumlahnya ini sudut ini tambah ini sin setengah, sudut depan kurangi sudut belakang. Kalau sin plus sin 2 sin setengah jumlahnya sudut depan dengan belakang, cos setengah selisihnya sudut depan kurangi belakang. Demikian juga untuk sin dikurangi sin 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. Berdasarkan rumus itu, contoh A penyelesaiannya seperti ini. Limit sin X ditambah A kurangi sin A per X mendekati 0. Ini kalau kita substitusikan hasilnya juga 0 per 0. Ya. Sin 0 tambah A 0, 0 tambah A, sin A kurangi sin A 0, yang bawahnya 0, 0 per 0. Maka dari itu, sin min C. Nah, rumusnya 2 cos setengah jumlah X plus A tambah A sin setengah selisih X ditambah A dikurangi A per X mendekati 0. Kita sederhanakan, ini menjadi X ditambah 2A, yang ini kurangi A0, hasilnya sin setengah X. Sin setengah X kita pasangkan dengan X yang bawah ini. Ini bisa kita tulis menjadi limit 2 cos setengah X ditambah 2A X mendekati 0 kali sin setengah X per X. Limit 2 cos setengah X ditambah 2A itu sama dengan X-nya diganti A, X-nya diganti 0, sehingga menjadi 2 cos setengah kali 0 tambah 2A kalikan limit sin setengah X per X mendekati 0, ini adalah setengah per 1. Kita sederhanakan, 0 tambah 2A, 2A, setengah bagi 1, setengah. 2A kali setengah A, sehingga hasilnya 2 cos A kali setengah, atau ini setengah ini kalikan 2 yang bersih, 1. Jadi cos. Kemudian contoh yang B, limit cos X ditambah P dikurangi cos X per P untuk P mendekati 0. Berdasarkan rumus tadi, cos min cos itu adalah min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Jadi ini sama dengan min 2 sin setengah X plus P ditambah X sin setengah selisih sin setengah X plus P dikurangi X. Ini. Kemudian kita sederhanakan, X tambah X 2X plus P, ini X kurangi X habis P, sehingga ini tinggal setengah P per P. Kita pasangkan ini. Jadi limit min 2 sin setengah 2X ditambah P, P mendekati 0, kali sin setengah P per P. Ini untuk limit ini min 2 sin setengah 2X ditambah P, P mendekati 0, P-nya kita ganti 0, sehingga menjadi min 2 sin setengah 2X ditambah 0, sedangkan limit setengah P per P untuk P mendekati 0 hasilnya setengah. Setengah dibagi 1 itu setengah. Nah, kita sederhanakan, 2X kali 0, 2X ditambah 0, 2X kalikan setengah X sin X, min 2 sin X kalikan setengah, hasilnya min sin X. Kemudian yang C, limit sin X dikurangi sin Y per X min Y untuk X mendekati Y. Seperti tadi kita punya rumus rumus sin min sin. Sin min sin itu 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. Jadi
sin X dikurangi sin Y, 2 cos setengah X ditambah Y, sin setengah selisih X dikurangi Y. Setelah itu kita tulis sama dengan limit 2 cos setengah X plus Y kali, ini kita pasangkan, sin setengah X min Y dibagi X min Y. Limit 2 cos setengah X ditambah Y untuk X mendekati Y, X ini kita ganti Y. Ini menjadi 2 cos setengah Y ditambah Y. Sedangkan limit sin setengah X dikurangi Y per X dikurangi Y untuk X mendekati Y itu hasilnya setengah. Jadi disederhanakan Y tambah Y dua Y kalikan setengah itu Y. Jadi 2 cos Y kali setengah, 2 kali setengahnya 1, sehingga hasilnya sama dengan cos Y. Untuk contoh yang D, limit tangan X ditambah H dikurangi tangan X per H untuk H mendekati 0. Kita rubah dulu dari tangan dikurangi tangan menggunakan dasar rumus tangan A dikurangi B yang sama dengan tangan A dikurangi tangan B per 1 ditambah tangan A tangan B. Atau bahwa tangan A dikurangi tangan B sama dengan 1 ditambah tangan A tangan B dikalikan tangan A dikurangi B. Sehingga tangan X ditambah H dikurangi tangan X itu kita rubah menjadi 1 ditambah tangan X ditambah H tangan X kali tangan X ditambah H dikurangi X. Saya ulangi. Limit tangan X ditambah H dikurangi tangan X per H, H mendekati 0. Tangan X ditambah H dikurangi tangan X, ini kita rubah menjadi 1 ditambah tangan X ditambah H kali tangan X kali tangan X ditambah H dikurangi X per H. Nah, kita sederhanakan X dikurangi X ini 0, sehingga ini tinggal tangan H. Kita pasangkan dengan ini H yang bawah. Kemudian yang ini 1 ditambah tangan X plus H kali tangan X. Limit ini untuk mencarinya, nanti limit tangan H per H, H mendekati 0 adalah 1. Sedangkan limit 1 ditambah tangan X ditambah H tangan X untuk H mendekati 0 hanya ini ganti 0. Dan kita sederhanakan 1 tangan X ditambah 0 itu tangan X kali tangan X kali 1, hasilnya 1 ditambah tangan X kali tangan X atau 1 ditambah tangan kuadrat X. Atau kalau mau ini bisa dirubah menjadi ini, tangan kuadrat itu sin kuadrat dibagi cos kuadrat. 1 itu sama dengan cos kuadrat X ditambah sin. 1 itu sama dengan maksudnya ini disamakan pembaginya, 1 tambah sin kuadrat X tambah dibagi cos kuadrat X itu menjadi ini jadikan per cos kuadrat X, berarti ini kalikan cos kuadrat X, jadinya cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X 1 per cos kuadrat X yang sama dengan secant kuadrat X.
Demikian penjelasan limit fungsi trigonometri yang mengandung cos, sin, dan tangen. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.